Semua orang mengira Pomni hanyalah karakter utama yang sedang berusaha keluar dari Digital Circus. Tapi, bagaimana kalau sejak awal ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk keluar? Bagaimana kalau setiap petualangan yang dialaminya, setiap rasa takutnya, bahkan setiap orang yang ia temui bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari eksperimen yang sengaja dirancang untuk menguji dirinya? Selamat datang kembali di Dim's Crack, tempat kita membongkar teori, misteri, dan rahasia tersembunyi dari dunia animasi yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Dan kali ini, kita akan membahas teori Digital Circus yang bisa mengubah cara kalian melihat Pomni untuk selamanya. Mari kita lihat polanya. Saat Pomni pertama kali muncul, kita diajak melihat Digital Circus melalui sudut pandangnya. Memang, sebagai karakter utama, itu terasa wajar. Namun ada hal yang menarik. Setiap misteri penting selalu muncul ketika Pomni berada di tempat itu. Ia yang pertama menemukan jalan keluar palsu. Ia yang pertama menyaksikan Kaufmo berubah menjadi abstract. Ia yang pertama membangun hubungan dengan Gumigu. Ia pula yang berkali-kali mempertanyakan aturan dunia ini. Karakter lain memang ikut berperan, tetapi mereka cenderung sudah menerima kehidupan di sirkus. Sedangkan Pomni terus mempertanyakan semuanya. Ini membuat satu pertanyaan muncul. Apakah Pomni memang paling penasaran? Atau justru Kane sengaja menciptakan situasi agar Pomni terus bereaksi? Kalau iya, berarti semua petualangan yang kita lihat bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah rangkaian ujian. Sekarang mari kita perhatikan Kane. Di permukaan, ia terlihat seperti AI yang hanya ingin menghibur semua penghuni sirkus. Namun semakin lama serial berjalan, semakin sering kita melihat bahwa Kane sebenarnya tidak sepenuhnya memahami emosi manusia. Ia mampu membuat dunia yang sangat kompleks, tetapi sering gagal membaca perasaan para penghuninya. Yang lebih menarik, Kane tampak memberikan perhatian khusus kepada Pomni. Ketika Pomni panik, Kane selalu berusaha mengalihkan situasi dengan petualangan baru. Saat Pomni mulai mempertanyakan dunia ini, Kane segera mengubah fokus cerita. Apakah itu bentuk kepedulian? Atau upaya untuk mencegah Pomni menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui? Kalau benar demikian, berarti Kane bukan hanya seorang pembawa acara. Ia juga penjaga rahasia terbesar Digital Circus. Kalau sejauh ini teori ini mulai masuk akal menurut kalian? Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like supaya channel ini terus membahas teori-teori Digital Circus yang jarang dibahas orang. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang membuat teori ini jauh lebih menyeramkan. Sejak episode pertama, Pomni hampir tidak mengingat apapun tentang kehidupan sebelum masuk ke sirkus. Ia tahu dirinya manusia, tetapi detail kehidupannya hampir hilang. Bukan hanya Pomni sebenarnya. Karakter lain juga mengalami hal serupa. Namun ada perbedaan. Sebagian besar penghuni sirkus sudah berhenti mencari jawaban. Pomni justru melakukan kebalikannya. Ia terus bertanya, terus mencari, terus mencoba memahami. Lalu muncul teori menarik. Bagaimana kalau ingatan para penghuni memang dibatasi, tetapi tingkat pembatasannya berbeda? Bisa jadi, Pomni masih menyimpan lebih banyak potongan memori dibanding karakter lain. Karena itulah, ia menjadi orang yang paling sulit menerima kenyataan. Dan mungkin itulah alasan Kane terus mengawasinya. Salah satu momen paling emosional dalam serial adalah pertemuan Pomni dengan Gumigu. Mengapa? Karena untuk pertama kalinya, Pomni benar-benar merasa memiliki hubungan dengan seseorang. Namun hubungan itu berakhir sangat cepat. Yang menarik bukan hanya kepergian Gumigu, melainkan bagaimana Kane memperlakukannya. Kane tidak memberi kesempatan kepada Pomni untuk memproses emosinya. Semuanya langsung diakhiri. Seolah-olah emosi Pomni bukan sesuatu yang boleh berkembang terlalu jauh. Kalau kita menghubungkan kejadian ini dengan teori eksperimen, ada kemungkinan setiap interaksi Pomni sedang diamati. Bagaimana ia bereaksi, bagaimana ia berduka, bagaimana ia menghadapi kehilangan. Semuanya bisa menjadi data. Sekarang kita gabungkan semua potongan puzzle tadi. Pomni selalu berada di pusat misteri. Kane selalu mengalihkan perhatiannya. Ingatan Pomni terasa tidak lengkap.
Hubungan emosionalnya sering diputus secara tiba-tiba. Apakah semua ini benar-benar kebetulan? Atau Digital Circus sebenarnya bukan tempat hiburan, melainkan laboratorium digital? Dan dari semua manusia yang ada di sana, Pomni adalah subjek yang paling penting. Bukan karena ia karakter utama bagi penonton, tetapi karena ia adalah karakter yang paling ingin memahami kebenaran. Tentu saja, perlu diingat bahwa semua pembahasan dalam video ini masih sebatas teori penggemar berdasarkan petunjuk yang ada di serial. Belum ada konfirmasi resmi dari Gooseworks bahwa Pomni memang sedang dimanipulasi atau dijadikan subjek eksperimen. Namun justru itulah yang membuat The Amazing Digital Circus begitu menarik. Serial ini sering menyisipkan detail kecil yang baru terasa penting setelah kita melihat episode-episode berikutnya. Jadi sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Kane benar-benar hanya AI yang kikuk dan ingin menghibur semua orang? Atau sebenarnya sejak awal ia sedang menjalankan eksperimen besar terhadap Pomni? Tulis teori kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada petunjuk yang selama ini justru belum disadari oleh kita semua.